Kita harus tetap optimis ya. Kenapa kita harus pesimis gitu loh? Apalagi kita dengan masih berpeluang ya untuk lolos ya. Dan kita juga tahu bahwa walaupun pemilihan ini bukan hanya hitungan matematik ya. Saya harap Patrick Kluivert bisa mendatangkan pemain naturalisasi yang memang bagus di Eropa gitu. Ya mungkin itu sekarang kita berharap sebagai supporter timnas bisa kembali bersatu seperti pertandingan sebelumnya ya, kita menyingkirkan ego-ego kita masing-masing untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Kita sebagai warga Indonesia dan pendukung timnas ya jelas harus tetap mendukung apapun dari keputusan PSSI tadi. Selamat sore Sobat Lampung Pos, selamat datang, selamat bertemu dalam episode perdana podcast Lampung Pos Jebol, yang sore hari ini akan membahas sebuah kejadian ataupun isu yang membuat geger seantero Nusantara tentang pergantian pelatih di timnas kita di PSSI, oleh PSSI ya. Sore ini kita sudah ditemanin oleh teman-teman kita di sini untuk membahas itu. Ada di sini Kak Ricky Marli, ada Lulu, dan di sayap kanan ada kakak kita di sini sebagai Bung Evan yang akan mendukung STY katanya. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya kawan-kawan. Minin, bagaimana ini mungkin pendapatnya tentang kejadian yang kita lihat ini masih pro dan kontra ya terhadap timnas kita. Kalau menurut siapa nih? Lulu sendiri ini seperti apa nih pergantian antara Sintayong ke Patrick Kluivert yang terjadi di menjelang pertandingan krusial yang akan dilakui atau lewati oleh timnas kita. Ya mungkin kita ketahui bahwa keputusan udah diambil ya sama PSSI ya. Dan itu juga Erick Thohir juga sebagai seorang yang emang gila bola ya, tentunya udah punya kriteria tertentu ya. Punya dasar lah dia untuk menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas ya. Karena kita tahu juga bahwa Erick Thohir juga punya rekam jejak yang cukup bagus ya di dunia sepak bola ya. Cukup mumpuni ya. Iya, cukup mumpuni ya. Dia memiliki beberapa klub. Dia di olahraga juga, dia bukan hanya bola kan. Kita ketahui bahwa dia juga sempat punya klub di Amerika ya, di NBA ya. Iya ya. Jadi tentunya dia udah paham benar ya apa yang emang dibutuhkan oleh tim ya. Dan untuk bisa mencapai apa ya yang menjadi ambisi dia untuk bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia ya. Dan itu dia ya jatuhnya ke Patrick Kluivert ya. Dan itu jadi ini bukan sebuah keputusan simsalabim mungkin. Iya betul. Karena terlalu riskan ya kalau Erick Thohir mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa adanya analisis dari dia atau hal-hal yang emang perlu dia pikirkan ya, karena kita ketahui bahwa dalam bulan Maret nanti kita akan menghadapi 2 laga krusial ya. Benar. Jadi sehingga udah mempertimbangkan sedetail mungkin ya Erick Thohir sehingga dia menggantikan Sintayong dengan Patrick Kluivert ini bukan secara terburu-buru ya untuk mengambil keputusan ini. Karena ini menyangkut juga sebuah tim ya, tim nasional ya, bukan level klub ya. Level ini ya. Jadi ini berdasarkan sebuah sebuah analisis yang mendalam ya. Jadi kalau menurut Kak Ricky seperti apa nih sosoknya ini, apakah memang sudah cocok ataupun memang ada upgrading ya dari sosok Sintayong yang selama ini memang sudah 5 tahun ya membawa timnas kita ya kan, memberikan sebuah euforia kepada supporter kita, dan sekarang ini masuklah tanpa diduga-duga sebuah nama yang memang sebelumnya belum sempat ataupun tidak ada di kepala kita ya gitu. Gimana jadi, Kak Ricky? Gini Bung Dad, jadi ini kan dalam pergantian pelatih emang kewenangan federasi ya. Ini federasi, kita di sini ada PSSI.
Tapi menurut saya, dan ini kemungkinan juga menurut para netizen yang memang nyinyir terkait dengan Kluivert ini, bahwa pergantian pelatih ini emang belum saatnya gitu. Karena memang dalam waktu kurang lebih 2 bulan lagi kita akan menghadapi Australia, Bahrain. Nah, itu di bulan Maret. Tapi dalam waktu 2 bulan itu ada pergantian pelatih gitu. Tapi ini memang sesuai dengan perkataan Alul tadi, ini sudah ada keputusan. Tapi keputusan ini saya harapkan tidak hanya dilakukan oleh satu orang, oleh Erick Thohir, tapi ini adalah keputusan PSSI atau federasi, dan katanya juga sudah ada sowan ke Pak Prabowo. Ini sebelum pergantian ini, bahwa boleh nggak setuju nggak sih Pak Presiden untuk mengganti si pelatih kita ini gitu. Berarti ini bukan sebuah keputusan one man show ya. Iya, jadi ini keputusan federasi, tapi memang saya termasuk mungkin netizen juga, bahwa ini mencengangkan. Nah, jadi ini mengagetkan kita bahwa tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dipecat Sintayong itu. Saya juga kurang setuju sebenarnya. Bukan nggak setuju sih, tapi untuk kepelatihan ini, pergantian pelatih ini bukan saatnya untuk saat ini gitu. Belum saatnya untuk dievaluasi, mungkin, apalagi diganti. Iya, apa mungkin dari obrolan di netizen bahwa bisa setelah pertandingan Australia, setelah pertandingan Australia atau Bahrain, atau memang setelah ronde 3 ini berakhir gitu. Mungkin itu hal yang legowo untuk pergantian pelatih. Kenapa? Karena Sintayong sudah membangun chemistry antara pemain, kemudian manajemen, dan juga kita sudah Sintayong sudah mulai mencoba mengambil hati dari para penggemar kita gitu. Jadi kemungkinan itu yang saya rasakan juga, kemungkinan itu yang dirasakan oleh netizen gitu. Ini mungkin kalau dalam posisi sekarang ya, kita mungkin ada sebuah jargon ya, mungkin kita terkenal juga itu, bahwa jangan pernah merubah sebuah tim yang menang gitu ya, don't change winning team. Banyak bener ini bola salju yang membuat adalah federasi melakukan blunder, PSSI melakukan blunder gitu kan. Nah, ini apakah dengan waktu yang 2 bulan ini efektif bisa langsung tune in dengan sebuah skema yang baru dibawa oleh dengan Patrick Kluivert, dengan beberapa tim yang dibawa dia? Ini menurut Bang Efran gimana? Ini bisa nggak cepat ini pada langsung tune in atau seperti apa? Ya, kalau saya melihatnya dalam 4 hari ini justru PSSI ini membuat 2 keputusan yang kocak ya, dan bahkan bisa menjadi keputusan yang bunuh diri. Ya. Pertama, pemecatan Sintayong yang sudah kalau kata Kak Ricky tadi sudah membangun chemistry dengan para pemain, dan chemistry itu jelas sepertinya nggak akan bisa terbentuk dengan dalam waktu 2,5 bulan ini dari pelatih yang baru ya. Terus keputusan kocak lainnya malah memilih pelatih mediocre. Kalau menurut saya sih ya, ini dicap kelasnya mediocre Kluivert ini, karena dengan prestasinya yang belum kelihatan di level klub dan timnas. Wah, jadi menurut Kak Efran ini sebuah kebijakan yang blunder ya. Nah, kalau Alul gimana ini? Mungkin karena Bang Efran ini Gen Z ya, mungkin belum milenial ya. Sepak terjang dari Kluivert ini sebenarnya kan memang kalau kita tarik jauh ke belakang, ini adalah sebuah generasi emas ya, yang dibawa dulu mungkin di tahun emas. Kita tahu bagaimana di Ajax Amsterdam itu pernah ada sebuah generasi emas ya. Mungkin sedikit bagaimana Alul melihat? Ya mungkin kita apalagi ini ya kayak Gen Z ya. Mungkin mereka hanya melihat dari luarnya aja ya. Tapi secara kan kita ini dapur-dapurnya di ruang ganti atau ininya ini mungkin kurang paham gitu loh. Sehingga ya mungkin kita juga PSSI juga mungkin kan melakukan evaluasi ya selama 5 tahun itu ya. Emang secara prestasi emang kita udah
cukup lumayan lah ya, udah bagus lah ya. Dia juga udah meningkatkan, tapi ada hal-hal tertentu yang membuat PSSI kurang srek ya dengan kepelatihan Sintayong ini ya, dan itu cukup mempengaruhi juga dalam kondusivitas di tim. Karena kita juga ketahui bahwa sebenarnya katanya kan udah hampir 3 bulan atau beberapa waktu sebelumnya ya, bahwa emang ada rencana loh PSSI untuk mengganti Sintayong karena emang membuat kondisi di, kalau istilahnya ininya kerennya di ruang ganti lah, agak ini ya, agak kurang kondusif ya, sehingga PSSI juga mengambil keputusan untuk secepatnya mengganti STY ya di tengah ini, walaupun itu menimbulkan pro kontra ya. Kita balik lagi ke dari Bang Efran tadi tentang mediocre ini, cap mediocre ini seperti apa? Ini mungkin sedikit profiling tentang Kluivert-nya sendiri, apakah sudah tepat gitu kan? Apakah memang ada sebuah sebuah dasar yang benar-benar konkret ya, antara apakah memang karena banyaknya diaspora dari Belanda sehingga dibutuhkan orang Belanda juga natif untuk bisa lebih tune in, atau seperti apa? Ya mungkin salah satu pertimbangannya itu ya, karena kita ketahui bahwa pemain-pemain naturalisasi kita banyaknya dari Belanda ya, dan gitu. Ini kan salah satu kemarin yang jadi masalah juga, salah satunya komunikasi ya, komunikasi antar Sintayong dengan para pemain ya, khususnya dari pemain dari diaspora ya, karena mereka lebih paham bahasa Inggris, sedangkan Sintayong bahasa Korea kan. Ini yang menjadi salah satu menjadi ini, itu juga bisa cukup masuk akal ya, sehingga mungkin dengan penariknya Kluivert, dengan dia sebagai mantan pemain yang cukup punya nama ya, dan dia punya bahasa yang hampir yang sama lah dengan mayoritas para pemain diaspora ya, mungkin ini akan menjadi sebuah kekuatan ya nantinya ya dalam Kluivert untuk meramu tim ya. Dengan waktu yang ini mungkin, sehingga komunikasi mereka antara pemain dan pelatih bisa lebih intens dan lebih terjalin dengan baik ya. Ini sebenarnya saya mau melanjutkan dari ini ya. Alulu tadi ya. Sabar dulu Kak Riki ya. Silakan. Alasan Alulu tadi kan pemecatan Sintayong karena komunikasi. Pertanyaan saya, kenapa baru sekarang? Kalau alasannya komunikasi, sedangkan Sintayong kan udah 5 tahun membangun. Ya. Dan itu selama 5 tahun ini tidak ada masalah, dan justru prestasinya berlanjut gitu. Ya, ini meloloskan kan kembali tadi nggak kelihatan kata ini karena kita ngelihatnya dari luar. Sedangkan yang lebih paham kan di dalam itu federasi loh. Yang ini ya. Mungkin yang itu yang terus kemarin juga kan sebelum di lawan Cina itu, teriak-teriaknya juga udah tambah gede gitu loh. Bahkan ada salah satu pemain ini yang ngancem meninggalkan tim malah, karena ini sistem komunikasi yang terus ada juga ininya bahwa Sintayong itu keras kepala, tidak mau menerima masukan dari pemain loh. Padahal ini salah satu hal yang harusnya dijaga ya, antara pelatih sama pemain itu, chemistry di tim itu harus tetap terjaga gitu loh. Jadi menurut Alulu ada behind the scene yang nggak kelihatan sebenarnya ini, yang akhirnya ini menjadi sebuah bola salju yang memang harus segera dieksekusi secepatnya. Betul. Gitu ya. Karena dengan misi yang ingin ini ya, walaupun dekat dengan ini, dengan nantinya adanya kedekatan, terus ada komunikasi yang bisa lebih terjalin baik. Mungkin dalam jangka waktu sekitar 2 bulan lah ya, menjelang ini, diharapkan bahwa Patrick Kluivert bisa lebih membangun tim lebih baik lagi. Tapi agak ini kan timnas Indonesia, bukan timnas Belanda ya. Maksud saya ada juga memang bukan pemain diaspora yang di dalam. Nah, menurut Kak Riki gimana ini, Kak Riki? Apakah ini udah hal yang memang terkonsep, atau memang ini hanya sebuah letupan-letupan yang bisa akhirnya ya berdampak kurang baik kepada misi kita bisa tampil di pentas dunia ini, Kak Riki? Iya, makanya itu saya bilang tadi, ini waktunya sekitar 2,5 bulan. Cukup nggak sih dalam waktu 2,5 bulan kita minimal kita aman di posisi 3 atau 4 itu, atau di grup kita ya, di grup C ya kalau tidak salah ya, atau bahkan kita bisa ada keajaiban kita berada di posisi 2 setelah Jepang gitu kan. Nah itu bisa nggak dalam waktu 2,5 bulan ini
kita berada di posisi itu gitu. Minimal posisi 3 atau 4. Kita berlanjut ke ronde keempat ya. Nah, gitu. Bisa nggak gitu. Nah, makanya kenapa kok ini diganti dengan pertandingan yang memang sangat krusial gitu. Nah, hidup mati lah ya istilahnya. Hidup mati ya. Karena memang ini kan target ini kan terlalu tinggi menurut saya kan. Piala Dunia ini kan cukup tinggi, ini karena kan makanya itu ini harus ada pelatih yang mumpuni gitu. Tapi ya kalau menurut saya kalau untuk perang rikat ya kalau katakan perang mediocre, saya juga setuju gitu karena Patrick Kluivert. Oh, perang rikat malah ya. Patrick Kluivert. Iya. Saya kurang setuju gitu. Nah, karena mungkin di netizen ada yang menyatakan bahwa kalau dari segi permainan, dari segi pelatih oke lah ya. Tapi kalau untuk pelatih mana gitu. Nah, jadi ini yang harus dipikirkan oleh PSSI kenapa putusan ini mereka lakukan gitu. Walaupun memang sudah tidak bisa kita lakukan lagi ya karena kan kalau tidak salah hari Sabtu ini pelatih baru kita mendarat. Nah, jadi ini yang harus kita manfaatkan walaupun memang banyak yang nyinyir terkait dengan Kluivert bahwa dari segi pelatihannya tidak ada gitu. Tapi kalau misalnya untuk pemain kita jagoan gitu. Si Legend. Patrick Kluivert ini kan seangkatan Carlos Puyol kalau tidak salah ya. Carlos Puyol, kemudian Ronaldinho, kemudian Thierry Henry dan kawan-kawannya gitu. Kalau dari segi pemain oke lah, tapi kalau misalnya dari segi pelatihan itu dalam hal meraih trofi kayaknya belum terlalu kelihatan gitu. Jadi gimana nih Alulu dari Bung Riki dan Kak Elvan juga nih masih tanda tanya besar nih tentang sosok Patrick Kluivert ini yang hari Sabtu akan mendarat ya di tanah air, akan mungkin melakukan pertemuan dengan timnas kita gitu kan. Gimana? Ada apa nih sisi yang membuat kita makin bisa termotivasi atau bersemangat kembali untuk menonton atau menyaksikan timnas kita ini seperti apa nih, Bung? Ya kita tetap ini ya dalam apa istilahnya sikap optimis ya. Kita bahwa timnas kita bisa lolos ya nanti dengan walaupun siapapun itu pelatihnya ya. Dan sekarang kan dipegang Patrick Kluivert ya. Walaupun dia minim, tetap kita tunggu ya. Nanti gebrakan seperti apa karena kita juga belum tahu ya, emang tidak bisa melihat kita bahwa walaupun nanti misalkan bukan Patrick Kluivert juga kan pertanyaannya sama di netizen itu, sanggup nggak dia meloloskan Indonesia ke Piala Dunia? Benar. Ya kan? Jadi mungkin tadi sedikit menambahi kalau dari Kak Riki tadi mungkin dari sisi dia sebagai memang mereka ada paket ya, ada memang yang pelatih teknisnya juga di situ yang dibawa oleh itu menjadi kewenangan dari pelatih terpilih ya. Ya, jadi maksud saya mungkin itu saling melengkapi ya. Kalau menurut saya sih si Patricknya ini sendiri mungkin bisa menularkan ya mental pemenang kepada anak-anak muda diaspora dan pemain Indonesia ini sendiri. Mungkin dari segi teknis dan segala macamnya ini adalah nanti dari asisten pelatih. Dari asisten pelatihnya ini sendiri. Karena kita juga tahu bahwa kedua asisten juga punya pengalaman cukup bagus ya sebenarnya ya. Kayak si Nah, gimana? Apakah ini cukup membuat Bung Efran ini tersenyum melihat paket yang datang ke Indonesia ini atau masih ada bagaimana, Bung? Masih belum ya, karena balik lagi dari 2,5 bulan tadi biasanya pemain-pemain timnas itu baru berkumpul seminggu atau 10 hari sebelum pertandingan. Nah, apakah 10 hari ini cukup untuk membangun chemistry tadi? Menyatukan strategi tadi? Benar ya. Jadi masih meragukan ya istilahnya. Biasanya juga kan untuk membangun chemistry, kesatuan dalam satu tim itu di timnas itu harus ada uji cobanya, persahabatan dulu. Nah, sekarang Maret nanti kita bahkan langsung kualifikasi lawan Australia pura. Iya. Jadi apa ya? Kurang pemanasan lah istilahnya ini. Belum pemanasan bisa langsung kram nih para pemain bisa langsung jalan itu strateginya dari Kluivert. Oh iya, gimana tanggapannya? Apa setuju dengan
Kariki seperti apa ini dan lalu ini seru nih. Jadi bulan depan itu ada 2 pertandingan gitu kan melawan Australia di kandang Australia. Ingat ini di kandang. Berarti kita away ya. Kita away, kita ke Sydney ya kalau tidak salah. Kemudian setelah itu melawan Bahrain. Bahrain home kita main di GBK. Nah, kalau menurut saya kuncinya melawan Australia. Keajaiban kalau bisa kita menang gitu kan. Nah, tapi kan untuk meraih itu kan butuh proses yang butuh effort yang luar biasa kan. Nah, salah satunya yang seperti yang dibilang Ebran tadi, ini kan kualifikasi FIFA. Nah, biasanya itu kan serentak ya. Seluruh dunia juga kalau misalnya ada kualifikasi FIFA setelah pemain yang bermain di klub itu membela negaranya gitu. Termasuk juga pemain-pemain kita kan. Nah, itu waktunya kan kurang lebih 2 minggu gitu. Nah, termasuk juga dalam bertemu dengan pelatih baru itu mampu nggak kita untuk mencocokkan kita pemain dengan sang pelatih gitu. Itu kan butuh waktu yang cukup banyak gitu. Kenapa Sintayong digadang-gadang tidak bisa melakukan komunikasi dengan pemainnya gitu. Ini katanya juga jadi salah satu alasan pemecatan Sintayong gitu. Nah, ini berlangsung sudah cukup lama gitu. Dari sekitar 5 tahun sebelumnya pemecatan itu karena komunikasi gitu. Jadi apa kabarnya si Pratik Kluivert ini gitu. Walaupun memang isinya diaspora. Jadi dari segi bahasa juga sudah ada gitu kan, tapi kan ketika ingin membangun chemistry itu kan nggak butuh waktu yang cukup lama, tidak sebentar gitu. Karena menurut saya chemistry dengan pelatih antara pemain dengan manajemen itu menurut saya itu berpengaruh terhadap pemain ketika di lapangan gitu. Itu sangat berpengaruh sekali karena memang ini juga yang bisa menentukan hasil sebuah pertandingan gitu. Jadi gimana ya, Alulu ini kira-kira ini, apakah memang nanti ini masih tanda tanya besar sih ya, karena Patrick ini juga kalau dari kepelatihannya memang untuk negara itu sendiri ya, terakhir dia memegang negara itu memang dia bisa meningkatkan peringkatnya ya, di FIFA meningkat peringkat. Cuma kalau dibandingkan langsung dengan misi Indonesia yang ini Piala Dunia gitu kan, kancah terbesar di bumi gitu kan. Ini kalau Alulu gimana, ini masih tetap optimis ini angin perubahan akan datang ke Indonesia atau bagaimana ini? Ya, kita harus tetap optimis ya. Kenapa kita harus pesimis gitu loh? Apalagi kita dengan masih berpeluang ya untuk lolos ya, dan kita juga ketahui bahwa walaupun pemilihan ini bukan hanya hitungan matematik ya, bahwa ini bisa pasti gitu loh pemilihan ini, bahwa nanti pasti misalkan Kluivert gagal nih atau Kluivert lolos, kita kan nggak tahu nanti ke depannya ya. Tapi kan karena ada proses ini, kita lihatlah proses ini apa yang nanti mau dilakukan oleh Kluivert. Tetap kita dengan di ini ya, tetap dengan nada optimistis ya untuk kita lolos ya. Dan karena kita juga ketahui bahwa ya tadi dibilang bukan itu matematis juga, kita ketahui bahwa kayak di klub lah, level klub. Conceição loh, baru loh masuk ke AC Milan. Kita ambil contoh ya, misalkan salah satunya. Dia bisa menjuarain Super Coppa Italia loh. Dia baru berapa hari dari ke AC Milan. Tapi kan pertandingan terakhir di final di Iya, walaupun di final. Iya, kita sekarang lawan Australia ataupun lawan Bahrain, kita lihatnya satu pertandingan dong. Iya kan? Jangan hanya kita keseluruhan. Oke. Betul nggak? Ya, terus kan nanti kita juga selain Australia, Bahrain, kita juga masih punya tuan rumah loh lawan Cina, ya kan? Walaupun terakhir lawan Jepang, tapi kita peluang kita masih cukup terbuka, dan kita masih ada perjalanan yang cukup lah menurut aku ya, untuk bisa timnas bisa tetap menunjukkan kualitasnya walaupun udah pergantian ini ya pelatih ya. Dan secara tidak langsung juga kita bahwa walaupun secara kepala pelatih dia belum punya pengalaman ya, yang bisa memberikan penggemar Indonesia bukti ya. Tapi kita juga harus melihat bahwa dia juga pernah menjadi asisten dari seorang
pelatih kaliber dunia ya, Louis van Gaal ya. Oke. Itu bisa juga sebenarnya menjadi sebuah referensi ya secara tidak langsung bahwa dia juga bisa menyerap apa yang menjadi skema atau pengalaman atau taktik dari seorang Louis van Gaal ya. Jadi ini kita harus segera move on ini ya dari STY. Kita jangan sampai malah kisruh gini malah nanti mengganggu kondusivitas tim juga ya. Dengan nyinyiran-nyinyiran yang ada terhadap timnas ini ya, dengan pergantian pemain ini ya. Jadi timnas ini bukan timnas STY, ini timnas Indonesia. Betul, bukan pribadi ya, karena ini menyangkut bangsa dan negara ya. Gimana Kak Emran? Coba ininya, udah mulai agak sedikit terbuka belum ini atau bagaimana, masih tetap? Ya, tapi walau gimana juga dua keputusan kocak tadi udah diputuskan. Jadi saya sebagai pendukung timnas ya tetap mendukung timnas ya, di bawah kepelatihan Kluivert, dan berharap timnas kita bisa lolos di Piala Dunia. Ya. Jadi kita harus menyingkirkan ego masing-masing. Kita demi timnas ya. Timnas lolos. Kondusif ya. Walaupun ada masih banyak pertanyaan dan keraguan, kita tetap harus dukung. Ya, tapi statement Kak Ricky. Jadi saya harap walaupun memang nyinyir-nyinyir di netizen itu, kalau bisa ada hal yang bisa membuat hati kita terbayarkan gitu. Jadi ada hal yang dilakukan oleh si pelatih baru kita agar kita bisa menerima kehadiran dia sebagai pelatih baru kita gitu. Gebrakannya kalau saya ya, kalau saya menurut saya nanti ya kalau dilihat jadi hasilnya dari pertandingan terkait dengan naturalisasi gitu. Saya harap pelatih Kluivert bisa mendatangkan pemain naturalisasi yang memang bagus di Eropa gitu. Lebih berkelas ya. Berkelas. Jadi mungkin Bung Da tahu siapa itu Tijani Reinders. Nah, dia mencetak gol di Serie A kemudian di Liga Champion. Saya harap dia mau dinaturalisasi karena adiknya Emiliano sudah jadi warga Indonesia nih. Kenapa kok si abangnya ini belum gitu. Jadi saya harap si Tijani Reinders ini bisa jadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia. Walaupun ini agak pesimis ya kita karena dia ya kayaknya ya. Jadi tapi saya harap dengan sebenarnya nggak ada impossible ya. Gitu. Kalau emang pendekatannya kita lebih intens mungkin ya. Tapi kalau dari peraturan sendiri sepertinya Njani sudah membela. Bisa karena dia kan berdasarkan peraturan FIFA, kalau tidak dia berdasarkan kakek nenek. Tapi kan kalau udah lawan membela timnas senior yang di sana agak berat. Tapi kan walaupun memang kalau misalnya ada negosiasi dengan kehadiran pelatih baru ya kemungkinan tapi berat hal yang gitu bisa gitu. Berat. Mungkin tidak di Njani tapi kita berharap kehadiran Patrick ini bisa menjadi magnet lah ya. Menjadi magnet mungkin. Mungkin salah satu ini ada klausul PSSI juga bahwa dia mendapat tugas untuk itu ya, mencari naturalisasi yang baru ya. Belanda. Karena kan kita tahu bagaimana kedekatan dia dan punya aura dia ya, istilahnya sebagai seorang pemain legend kelas dunia ya. Karena kan dan ini dia juga memiliki karena ini kan masih lama, karena kalau misalnya kita masuk ke tahap ronde keempat, 4 tahun, ronde keempat 2 tahun, jangan 2 tahun. Ronde keempat kan masih ada beberapa dibagi grup lagi kan kalau tidak salah kalau ronde 4 kan. Jadi ada beberapa pertandingan yang memang cukup panjang gitu. Jadi saya harapkan ada pemain naturalisasi yang memang cukup terkenal lah di Eropa ya. Kita sudah tahu yang Kevin Dix itu bermainnya cukup bagus, cuma karena dia cedera waktu lawan Jepang kemarin ya ini tidak bisa berkontribusi dengan baik gitu. Iya, jadi memang kita berharap bahwa kita tahu bahwa kalau untuk di Belanda sendiri bagaimana ketatnya persaingan untuk masuk skuad timnas ya. Jadi mungkin yang sudah tidak bisa di sana, jadi plan B-nya bisa kita bawa ke Indonesia. Mungkin secara sejarah juga kita punya hubungan yang kayak Tijani ini juga kan beratnya pelatih timnas Belanda juga mempertahankan dia gitu loh. Karena dia emang menjadi salah satu roh juga di lini tengah tim oranye ya. Jadi itu juga menjadi sebuah emang tantangan juga ya ada bagi
bagi PSSI untuk bisa mendaratkan dia untuk berseragam Garuda ya. Benar. Jadi ya mungkin itu sekarang kita berharap sebagai supporter timnas bisa kembali bersatu seperti pertandingan sebelumnya ya, kita menyingkirkan ego-ego kita masing-masing untuk sebuah tujuan yang lebih besar, untuk mengawal ya timnas kita bisa untuk lolos ya ke Amerika ya, Meksiko sama Kanada ya. Wah, ini di Amerika Latin ini ya. Tiga negara ya tuan rumah ya. Gimana Kak, closing statement ada lagi Bung Efran? Ya tadi kita sebagai warga Indonesia dan pendukung timnas ya jelas harus tetap mendukung apapun dari keputusan PSSI tadi. Oke. Mungkin seperti itu ya. Mungkin kita udah satu frekuensi lah ya tentang pergantian ini. Kita tetap mendukung supaya ini bisa semua berjalan dengan baik. Demikian Sobat Lampos bincang kita pada jebol pada sore hari ini. Salam olahraga.